Salve fratres, te iterum videre patris allegro veritas liberabit vos. Kali ini kita bincang-bincang ya bersama umat Katolik dan umat yang belum Katolik tapi mengarah ke Katolik. Kita bincang-bincang tentang magisterium. Ini roti merek apa sih? Magisterium bukan bisikan Vatikan tapi suara Kristus, ya kan? Kata siapa ya, semua yang keluar dari mulut Paus itu infalibel. Tenang, Katolik itu bukan kultus personality sebagaimana yang dituduhkan orang-orang yang kurang bertanggung jawab, kurang terpelajar, dan kurang cerdas. Jadi sobat-sobat Katolik yang budiman dan juga yang budiman tidak begitu setuju, kali ini kita membongkar tuntas soal magisterium. Magisterium itu tidak berasal dari bahasa Latin magister, artinya guru. Jadi magisterium itu artinya kumpulan para guru. Sedangkan magister sendiri artinya guru. Magister. Qui est magister? Apa itu guru? Nah, magisterium itu bukan nama superhero Vatikan atau merek parfum imam. Magisterium adalah jantung pengajaran gereja Katolik. Tapi apa sebenarnya magisterium itu? Dan kenapa Protestan sering salah paham lagi-lagi? Mari kita bongkar. Yang pertama, Paus berbicara sama dengan dogma. Tidak semudah itu, Ferguson. Paus bicara sama dengan dogma. Tidak semudah itu, Ferguson. Zaman sekarang, yang di zaman kita sekarang ini, begitu Paus bicara A di pesawat, langsung viral. Judulnya jadi clickbait, Paus dukung ini itu. Padahal kadang-kadang beliau cuma mengobrol sambil ya minum espresso. Nah, gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa setiap kata Paus itu otomatis dogma. Ya, karena dalam ajaran gereja kita membedakan 3 level magisterium. Yang pertama, magisterium luar biasa atau extraordinary. Paus berbicara ex katedra, dari tahtanya sebagai pengganti Petrus. Ini jarang sekali terjadi. Dalam sejarah hanya terjadi 2 kali. Contohnya, dogma Maria diangkat ke surga oleh Paus Pius ke-12 tahun 1950. Ini infalibel dan mengikat seluruh umat. Extraordinary magisterium. Yang kedua, magisterium biasa dan universal. Ini adalah para uskup sedunia dalam persatuan dengan Paus, uskup Roma itu, mengajarkan hal yang sama secara konsisten. Contoh, larangan aborsi, imamat laki-laki, ekaristi sebagai tubuh Kristus. Dan yang ketiga, magisterium biasa atau ordinary magisterium. Ini seperti ensiklik, khotbah harian, pidato hari Rabu, pertemuan di mana, bahkan interview dadakan di pesawat. Sah, ya, mengikat, kadang ya, kadang tidak, tergantung bobot dan niatnya. Tapi bukankah Paus pernah salah? Ya, pernah, dan itu bukan masalah. Paus salah itu bukan masalah. Ingat, Paus itu bukan dukun sakti, bukan juga juru selamat. Dia tetap manusia biasa yang kadang bisa keliru kalau bicara sebagai pribadi biasa. Tapi saat Paus bicara sebagai penerus Petrus, yaitu ex katedra, mengajarkan iman dan moral untuk seluruh gereja dengan niat mengikat, nah di situ kita beda cerita. Contoh, kalau Paus bicara soal strategi sepak bola tim Polandia atau Argentina, boleh Anda tidak setuju, tapi kalau beliau menegaskan ajaran iman dalam bentuk resmi, di situ kita wajib mendengarkan dengan takluk akal dan hati. Apakah ini ada di Alkitab? Mana ayatnya? Mari kita kasih receh skripturalnya. Barang siapa mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Lukas bab 10 ayat 16. Bukan main-main. Ini bukan cuma sopan santun. Ini tanda otoritas ajaran. Kemudian Petrus memegang kunci kerajaan surga. Matius bab 16 ayat 18 sampai 19. Kunci ini bukan pajangan, ini simbol kuasa mengajar, mengampuni dan membimbing. Kemudian Kisah Para Rasul bab 15. Paus pertama Petrus bicara, sidang konsili Yerusalem membuat keputusan dogmatis. Tidak wajib sunat bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Lalu
semua gereja mentaati. Ini magisterium pertama yang terekam di dalam kitab suci. Magisterium itu bukan saingan kitab suci, tapi penjaga aslinya, penjaga otentik dari kitab suci itu magisterium. Jangan keburu untuk menuduh, Katolik lebih taat kepada Paus daripada kepada Alkitab. Kita tanya, hello, siapa yang mengeluarkan Alkitab duluan? Siapa yang mengetok palu untuk kanon kitab suci? Ya gereja, dan kepalanya ya Uskup Roma. Kitab suci, tradisi suci, dan magisterium, ini 3 serangkai. Mereka bukan saingan, mereka tim solid, seperti 3 batu tungku di dapur orang timur. Tanpa magisterium, kitab suci bisa jadi alat debat tak berujung. Semua orang bisa klaim Roh Kudus bicara padaku, tapi hasilnya ribuan denominasi dan ajaran saling bertentangan. Sounds familiar? Yes. Oke, jadi bagaimana caranya kita mengetahui bahwa sebuah ajaran itu bersifat magisterial? Checklistnya seperti ini. Apakah keluar ajaran itu ada di dalam dokumen resmi gereja? Cek. Apakah tentang iman dan moral, bukan opini politik atau sains? Cek. Apakah bertujuan mengikat seluruh umat? Cek. Apakah konsisten dengan ajaran sebelumnya? Cek. Apakah ditegaskan oleh para uskup bersama Paus? Cek. Kalau ya semua, itu berarti ajaran magisterial. Bahkan bisa infalibel, tidak bisa salah. Kalau jawabannya tidak begitu yakin, ya jangan panik dulu. Duduk manis, tanya Romo. Gitu. Jadi my friends, Paus bukan raja absolut, tapi hamba kebenaran. Sobat Katolik dan yang belum Katolik, kita punya harta karun yang diabaikan oleh dunia. Gereja yang punya otoritas mengajar dari Kristus sendiri. Tapi otoritas ini bukan untuk mendominasi, melainkan untuk melayani kebenaran. Servus veritatis. Seperti dikatakan Paus Benediktus ke-16, Paus bukanlah raja absolut yang pikirannya adalah hukum, tetapi jaminan ketaatan kepada Kristus. Jadi, mari kita hargai magisterium. Jangan terlalu cepat percaya berita viral. Jangan juga sok tahu sampai menolak ajaran sah gereja. Ayo kembali ke iman yang masuk akal dan rasional. Karena Katolik itu tidak buta iman, tapi terang akal dan iman. Kalau kamu bingung siapa yang mengajar ajaran yang benar, cek siapa yang masih bersatu dengan Petrus. Secara nyata, bukan klaim doang. Follow for more into the darkness of Catholicism. Gelap yang membawa cahaya. Kegelapan yang darinya tampil cahaya Kristus. Lucifer sejati. Ya kan? Lucifer.